ONMIPA, Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang diselenggarakan setiap tahun untuk meningkatkan ilmu dan kreativitas mahasiswa di bidang sains. Kedengarannya seru banget gak sih teman-teman? Atau malah kedengaran serem nih? Nah mungkin karena ini lagi masa-masa UAS kali ya, jadi obrolan kita bakal lebih berilmu dikit gitu. Nah di episode kali ini, episode bersama Nida, yang episode ke-7 kali ya kayaknya, kita akan bahas-bahas mengenai ONMIPA atau ONMIPA gitu. Nah di sini Nida udah ada bareng sama kakak-kakak yang super keren yang udah jadi juara di ONMIPA kemarin. Mungkin langsung aja kita kenalan kali ya sama kakak-kakak ini. Oke. Nah, halo kakak-kakak semua. Selamat siang. Gimana nih kabarnya? Baik-baik. Oke. Mungkin boleh dikenalin dulu ke teman-teman siapa sih di sini? Oke, semuanya perkenalkan nama aku Anton Triyono dari Kimia Angkatan 2022. Halo, aku Agatha dari Kimia Angkatan 22. Oke, jadi Kak Anton sama Kak Agatha nih berarti sekarang udah semester 4 ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu ini kan lagi kita mau langsung bahas tentang ONMIPA gitu ya. Kan katanya di semester 4 ini kan sibuk banget kan ya. Nah, gimana sih Kak Anton sama Kak Agatha tuh tahu info tentang ONMIPA gitu? Oke, kalau info dari ONMIPA itu ada Instagramnya ya, ada komunitas ONMIPA. Jadi kebetulan aku memang udah berencana untuk mengikuti ONMIPA. Jadi aku pantengin terus tuh Instagramnya, aku ikut pendaftarannya dan lain sebagainya. Terus dari komunitas sendiri udah menyediakan fasilitas dari tutornya, terus pokoknya persiapan itu emang udah disediain gitu. Gitu. Kalau dari Kak Anton sendiri? Kalau dari aku sendiri sih udah emang dari SMA ya. Pernah dikabarin sama kakak tingkatku kalau semisal mau nyoba lagi itu bisa di kuliah gitu, namanya ONMIPA. Kalau dulu di SMA kan namanya OSN. Nah itu kebetulan aku belum rezekinya di situ, jadinya ya aku coba pantengin lagi dan ya di UGM kan punya UGM sendiri. Nah itu aku ikutin terus dari awal masuk. Kak Agatha sama Kak Anton ini kelihatan sangat-sangat visioner nih teman-teman. Dan mungkin buat teman-teman juga yang pengen join ONMIPA gitu, mungkin bisa langsung ke Instagramnya kali ya. Itu bisa dilihat info-infonya gitu. Nah, kalau buat persiapannya sendiri itu gimana Kak Anton sama Kak Agatha buat ONMIPA ini? Kalau aku belajarnya itu sejak Februari ya tahun 2024, jadi memang mepet. Jadi seleksi untuk internalnya itu kan akhir Februari. Jadi aku awal Februari baru buka-buka materi lagi dari semester 1 terus sampai semester 5. Jadi aku duluan belajar gitu. Terus juga latihan-latihan lah, ngerjain soal dari buku-buku kayak gitu. Kalau aku sih tipe yang suka sih. Gimana tuh? Jadi dulu aku di semester 2 itu kayak mulai coba-coba lihat mata kuliah atas itu, dan ya karena ada sedikit yang suka jadi ya coba masuk-masuk dulu. Gitu. Berarti itu materinya dari semester 1 sampai semester 5 gitu ya? Bahkan lebih, kayak nggak ada yang nggak ada di kuliah ya. Waduh, itu cara Dari ngajar jurnal. materinya itu gimana? Ya baca buku, kayak banyak-banyakin baca buku, terus harus berbagai sumber gitu. Misal kimia organik itu nggak cuma satu aja, nggak cuma Leiden kayak gitu. Terus banyak juga yang soal-soal itu dari jurnal-jurnal, khususnya kimia organik ya. Oh gitu. Nah tadi kan sempat di-mention itu kan ada tutor gitu ya. Itu tutornya secara online atau gimana? Kalau sementara ini online karena nyesuaiin jadwal sama kontingen lain itu susah ya, sama dosennya juga, jadi masih online. Tapi dari kan ada dari cutting juga yang tahun lalu tuh udah medal terus, itu bisa banget request buat offline Kak ajarin gini, nanti bisa janjian kayak gitu. Nah kalau buat pesertanya itu kayak ada minimal semester berapa, maksimal semester berapa gitu sih Kak? Yang penting masih mahasiswa aktif aja sih, dari semester 1 sampai lagi skripsian gitu. Oh Ya. bisa dari semester 1 sampai skripsian. Nah ini peluang buat para teman-teman maba mungkin ya yang mau langsung terjun ke dunia ONMIPA, ini boleh banget nanti infonya dicari, terus mungkin bisa contoh cara belajarnya dari buku-buku yang
sumbernya banyak gitu, terus dari jurnal-jurnal juga gitu. Tadi kan soalnya dari semester 1 sampai semester 5 gitu ya, itu mungkin salah satu struggle-nya gitu kan. Nah, ada nggak struggle lain gitu pas lagi menjalani OMIPA dari sebelum, mungkin sesudah juga ada nggak? Kalau dari aku sendiri sih dari kayak ngatur belajarnya ya, karena emang kegiatan di kampus juga udah banyak, tugas-tugas juga udah banyak, terus ya mungkin kayak waktu kita belajar sama kayak harus konsisten itu susah sih. Jadi kayak satu, kalau kita ketemu soal susah udah kayak ya udah nanti dulunya minggu depan gitu. Aku apa ya, kalau time management sih aku nggak begitu masalah ya. Aku lebih ke mempersiapkan mental aku, karena jujur di OMIPA tuh di tahun ini udah banyak banget yang tahun-tahun sebelumnya tuh udah dapat medal gitu ya. Jadi kayak gimana caranya aku bisa belajar lebih banyak dari mereka, itu yang mungkin susah buat aku. Dan ini sih kalau dari materi yang paling susah tuh kimia fisik, itu yang menghambat aku banget untuk belajar. Susah itu gitu ya? Iya, kuantumnya. Waduh. Wah, kalau apa tadi kimia fisik itu ya, itu semester berapa sih kak? Itu sebenarnya tersebar ya, dari semester 2 udah ada kak termodinamika. Lainnya di semester 2. Cuman tuh kalau yang di OMIPA kan itu udah high level banget gitu loh. Jadi bahkan ada yang bilang kalau kamu paham kimia kuantum itu kamu belum paham gitu. Jadi ya emang Saking dalamnya gitu kali ya materinya gitu. semua gitu. Tadi aku dengar kan itu mungkin agak susah ngebagi waktu belajar sama nugas gitu ya. Emang timeline OMIPA sendiri ini tuh Zaman gimana sih? Boleh di-spill nggak ke teman-teman ini? kalau sebenarnya dari timeline tahun lalu tuh kayak nggak yang terlalu mepet gitu lah, nggak tahu nih tahun ini kenapa, tapi tiba-tiba kayak jedanya tuh nggak ada 2 minggu, nggak ada 1 bulan gitu. Biasanya kalau mau ke wilayah terus nasional itu biasanya ada 1 bulanan sih harusnya, tapi nggak tahu kemarin kayaknya nggak ada 2 minggu gitu. Jadi itu kuat kamu buat ngurusin Ngurus prepare administrasi gitu ya. dan kayak harus mempersiapkan mental di sistem kampus. Aduh, Kayak kan baru pertama nyoba ya, kayak masih kena mental juga, nilainya masih ya rendah-rendah gitu, kayak ngerjain yang dari cutting aja nggak bisa gitu loh. iya sih. Nah berarti ini karena sama Kak Agatha sama-sama first try di OMIPA ini, atau sebelumnya udah pernah nih kalau boleh tahu? Kalau aku sih ya itu semester lalu juga nyoba tapi nggak lolos tahap 1. Oh, kalau Kak Agatha? Aku tahun lalu juga udah nyoba sampai tahap 2. Cuman ya mohon maaf ya, apa lawannya itu yang tahun lalu dapat emas semua gitu. Jadi kayak oh ya udahlah, not bad lah. Oke, kalau boleh tahu nih di tahap 1 itu yang keambil berapa, terus tahap 2 gitu boleh dijelasin nggak? Sebenarnya kalau tiap tahun tuh beda, tapi kayak mulai sekarang tuh mulai diseragamkan kayak 10 gitu. Tahap 1-nya, untuk tahap 2 karena udah ke final ya 5 sih. Iya, ke nasional itu 5 orang. Jadi per universitas ada 5 gitu. Oh alah, gitu nih, keren banget ya sih teman-teman, boleh tepuk tangannya nggak? Oke, nah ngomong-ngomong masalah support system nih, Aduh. dari dosen dulu deh, ada nggak dosen yang sangat membantu Kak Agatha sama Kak Anton gitu, yang karena sama Kak Agatha tuh pengen banget terima kasih Pak Bu gitu, ada nggak? Ada. Jadi dosen dari kimia UGM ya khususnya yang udah mendampingi dari awal sampai akhir itu ada 4. Jadi per bidang ada Pak Bidang, Pak Tommy, terus Pak Taufik sama Pak Adi. Jadi mereka itu udah totalnya itu 72 jam semuanya kalau di total. Dan ya terima kasih banget, karena soal OMIPA tuh kalau nggak ada yang ngajari juga kayak aku nggak ada apa-apanya kayak gitu. Kalau boleh tahu Kak Agatha sama Kak Anton ini join organisasi nggak sih Kak? Organisasi mahasiswa di Iya, join. iya. Kak Agatha join? Aku dari knowledge department KMK. Oh, oke. Kalau Kak, oh emang orang-orang. Oke. Nah ini kan ada tugas, ada organisasi juga yang prokernya lumayan nggak sih Kak gitu? Iya, lumayan.
tadi kan mungkin udah disebutin time management gitu ya. Dan kalau sekarang boleh nggak agak perinci lagi dikit gitu, gimana sih cara ngatur waktunya, kayak tidurnya berapa jam gitu? Boleh nggak di-spill nih ke teman-teman? Tidur opsional. Tidur opsional, oke. Tapi kalau mepet lomba ini yang biasa yang enggak. Oke. Kalau dari kalian? Kalau dari aku ya banyak ya ikut organisasi, terus ada kepanitiaan juga. Kebetulan aku megang Femnas juga gitu. Jadi iya, dari Femnas ya. Terus laprak juga apalagi ya. Nah itu kan banyak banget ya. Kalau aku sendiri tuh nggak mau maksain diri aku buat belajar kayak misal sehari 8 jam gitu, itu enggak ya. Jadi aku yang penting itu setiap hari aku baca materi, jadi kayak 30 menit sampai 2 jam aku baca materi. Terus aku tuh paling nggak bisa kalau udah capek, kalau udah ngantuk belajar itu nggak bisa. Jadi aku memilih buat tidur dulu, yang penting tidur dulu, baru nanti mungkin bangun agak bagian kayak gitu buat belajar. Tapi kalau emang capek ya udah bablas sampai jam 6 baru bangun langsung kuliah. Ngeri kali ya. Ini kalau dilihat-lihat agak kagum gitu, masih ngeliat Kak Anton sama Kak Agatha masih bisa senyum sampai sekarang gitu ya, masih bisa waras gitu. Keren banget gak sih? Kalau perempuan tuh beda lagi sih. Gitu, oke. Nah tadi udah ngomongin dosen terus time management, itu ya kayak backgroundnya gitu. Nah kita balik lagi ke Unmipanya. Waktu di lomba gitu itu ada rasa gugup gitu kan ya, mesti ya, pressure-nya tuh bukan main ya kan ya. Nah itu gimana cara ngatasin gugupnya gitu dari kanan sama kanan? Gimana ya? Aku sendiri nggak bisa ya jujur. Aku di 2 hari ujian itu tuh kayak yang aduh nanti kalau nggak bisa gimana, pasti kan gitu kan, deg-deg gitu. Sampai aku bahkan review materi kan biasanya hamil 1 aku cuma review materi itu kayak pikiranku udah kemana-mana. Bahkan saat aku udah ada soalnya di depan aku tuh aku masih kayak apa ya, bingung gitu loh mau ngerjainnya gimana gitu. Cuman sebenarnya tuh rasa gugup bisa diatasi kalau kita percaya diri aja, kayak ya percaya diri aja, kita itu UGM gitu loh. Jadi ya mungkin kita aja mindset aja sih. Semua tergantung mindset teman-teman. Kalau dari kalian? Kalau pas ujian jujur aku nggak yang terlalu gugup gitu sih, cuma apa ya, kalau udah bener-bener nggak bisa tuh nggak tak pegang sama sekali, udah tak skip, udah mah. Kayak aku tuh ya mungkin kayak 0-2 soal tuh pernah, itu kayak bener-bener ini apa ya, sebenarnya materinya tahu, babnya tahu, cuma cara ngerjainnya tuh bener-bener apa ya, Ini apa sih? apa sih ini apa gitu. Ada ini nggak, ada challenge baru yang selain Unmipa gitu, kayak ada olimpiade lain yang pengen Kak Anton sama Kak Agatha ikuti? Kayak kedengarannya kan memang tadi di awal kayak visioner banget, udah dari semester 2 bahkan SMA gitu ya. Nah kalau buat sekarang nih kedepannya ada nggak yang mau di ini lagi? Apa ya? Tidur dulu lah. Tidur dulu ya. Hibernasi. Make sense sih, make sense. Nah kita mungkin flashback lebih jauh, boleh nggak? Boleh. Gimana nih? Waktu Kak Agatha sama Kak Anton masih di Semarang gitu, berarti zaman-zaman dari Brojo sampai SMA gitu, itu ada nggak pengalaman unik atau nggak terlupain di sana? Ada nggak? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Dari Kak Agatha. Oke, apa ya? Mungkin kalau melihat aku yang sekarang Unmipa gitu ya, hal yang mungkin bakalan terlihat unik banget dulu itu dari SD sampai SMP deh kayaknya. Aku tuh anak yang nakal banget, bahkan aku nggak pernah ngerjain PR. Biasanya dikerjain sama orang tua aku kayak gitu. Terus setiap habis kelas nih, kelas aku tuh selalu kayak sama temen-temenku bareng-bareng gitu main sampai maghrib baru pulang kayak gitu. Jadi ya itu mungkin itu apa ya, kayak masa sih gitu, mesti pada nggak percaya, tapi ya itu aku memang berkata jujur. Kalau nggak percaya tanya aja mungkin sama temen-temenku yang SMP, SD. Aku tuh dulu senakal itu kayak. Agak kaget dikit ya, ternyata para jawara-jawara Unmipa ini ada masa-masa.
katanya PR dikerjain orang tua gitu ya. Ini kuliah bisa nggak kalau misal tugasnya dikerjain orang tua aja gitu? Nggak bisa gitu kali ya? Nggak bisa. Aku bahkan sekarang kalau udah ada tugas itu kayak langsung yang buru-buru aku kerjain, karena kalau nanti tuh aku lupa. Kayak aku sekarang tipe yang bukan deadliner malah. Kayak 180 derajat gitu. Ada nggak sih titik balik gitu Kak? Kayak dari yang begajulan banget nakal nggak pernah ngerjain PR, terus juga di kuliah tuh langsung. Iya, sebenarnya apa ya? Mungkin lingkungan kali ya yang mempengaruhi ya. Kayak di sini aku melihat wah, aku di UGM nih gitu. Jadi mungkin aku ketemu teman-teman, apalagi waktu PPSM gitu kan, aku ketemu teman-teman yang hebat-hebat banget. Jadi kayak mungkin dari situ perlahan perilakuku juga ikutan berubah gitu. Jadi kayak udah tahu aturan kayak gitu. Jadi ya Sih, lingkungan sangat amat berpengaruh. Ya, kalau aku sih dulu kan karena online, ya COVID itu aku cuma ngewibu. SMA itu apa sih namanya yang cuma pakai atasan doang. Iya, join Zoom habis itu ditinggal tidur gitu. Aku pernah ya kayak di room kayak sendirian, terus kayak pernah tiba-tiba kameranya nyala sendiri, lagi tidur. Waduh nih teman-teman, tapi sayangnya kebersamaan kita sama Kanton sama Kak Gata udah hampir selesai. Tapi sebelum kita berpisah sama Kanton sama Kak Gata, ada nggak sepatah dua kata buat teman-teman yang tertarik sama Unmipa? Ada kayak saran atau apa gitu? ya mungkin dari aku semangat aja ya, karena jujur Unmipa itu berdarah. Jadi kalian harus bisa tahu dulu gaya belajar kalian seperti apa, dan yang terpenting harus suka dulu sama kimia, harus enjoy belajar kimia. Persiapkan sebaik-baiknya, jangan mepet kayak aku. Jadi mungkin bisa dicicil ya dari sekarang, karena materi Unmipa itu banyak banget dan susah-susah. Jadi good luck buat teman-teman yang bakal nyoba di tahun depan. Kalau dari aku coba nih sekelas. Coba aja sekelas katanya. Katanya Terus gitu. apa ya? Sekelas, yang kedua pilih bidang yang paling kalian sukai. Terus kalau pengalaman dari peserta-peserta biasanya itu kayak mereka udah jago organik sih. Contohnya organik, jadi ya kayak biasanya yang perlu ditingkatkan itu ke honor sama fisiknya, karena itu emang bener-bener random dan susah apalagi fisik. Jadi ya persiapkan sama ya itu, coba nyusut dan apa ya, coba cari gaya belajarnya. Berarti teman-teman harus pertama nih mulai kenali diri sendiri dulu. Terus harus mention dulu nih benar-benar suka kimia atau enggak, karena nantinya kan bakal ketemu ya, bakal materinya sendiri bakal susah dan segala macam. Jadi harus benar-benar dimantepin lagi gitu. Terus kata Kanton nyusup kelas, mungkin maksudnya kayak harus lebih nge-explore lagi gitu kali ya Kanton. Gitu, sama kenal nih cara belajarnya dulu teman-teman. Segini dulu episode 7 bersama Nida dengan tema Unmipa. Dan ketemu lagi di episode 8 nanti dengan tema-tema dan topik-topik yang lebih seru lainnya. Oke, saya Nida dan Saya Agatha. Saya kita pamit undur diri.